Namaku Arka. Sejak kecil aku terbiasa hidup dalam kesendirian. Bukan karena aku tak ingin dikelilingi orang-orang yang peduli, tapi karena memang tidak ada yang benar-benar hadir. Ayah dan ibu, dua orang yang seharusnya menjadi pelindung dan pembimbing dalam hidupku, terlalu sibuk dengan dunia mereka sendiri. Aku tumbuh seperti tumbuhan liar, tidak pernah tahu arah angin akan kemana, tapi tetap harus bertahan walau tanpa dipupuk kasih sayang. Aku masih ingat saat ulang tahunku yang ketujuh, aku duduk di sudut kamar dengan kue kecil yang kubeli dari sisa uang jajanku. Tidak ada pelukan, tidak ada ucapan, hanya suara dari luar kamar yang terdengar. Ibu sedang menelpon rekan bisnisnya, dan ayah, entah di mana, mungkin sedang bermain golf dengan teman-temannya. Sejak saat itu, aku belajar untuk tidak berharap pada siapapun. Harapan hanya melahirkan luka jika tidak dipenuhi. Meski mereka tidak pernah ada, tuntutan dari mereka tidak pernah surut. Nilai harus selalu sempurna, prestasi harus selalu nomor satu. Tidak boleh gagal, tidak boleh kalah, tidak boleh lelah. Jika aku mengeluh, jawabannya selalu sama. Lihat anak teman ayah, mereka bisa. Kamu juga harus bisa. Kami sudah kerja keras buatmu. Tinggal kamu yang harus berusaha. Tapi kenyataannya, yang mereka sebut usaha adalah sebuah perjuangan yang harus kutanggung sendiri. Mereka hanya menunggu hasil, tak pernah menemani proses. Sementara teman-temanku tumbuh dengan pelukan hangat, pelajaran tambahan dari orang tua, atau minimal semangat yang diberikan saat mereka jatuh, aku hanya ditemani sunyi, belajar dari kesalahan tanpa bimbingan, menelan pahitnya kegagalan tanpa ada yang menguatkan. Sampai suatu titik, aku memutuskan untuk pergi. Bukan dalam arti melarikan diri, tapi memilih hidup sendiri. Aku pindah ke kota lain, membawa beberapa pakaian, buku catatan, dan tekad yang remuk tapi tetap kugenggam erat. Kupikir, jika aku gagal di tempat ini, mungkin tempat lain akan memberiku kesempatan. Ternyata hidup tak semudah itu. Kota baru hanya menghadirkan kesepian yang berbeda bentuk. Aku berpindah-pindah kerja serabutan. Dari penjaga toko, pengantar makanan, hingga menjadi freelancer kecil-kecilan yang hasilnya tak seberapa. Berkali-kali aku bangkit, berkali-kali pula aku jatuh. Ada masa di mana aku hanya makan mie instan selama seminggu. Ada malam-malam ketika aku menangis dalam gelap, bertanya pada Allah, kenapa aku harus hidup seperti ini? Aku sempat ingin menyerah. Aku merasa gagal sebagai anak, sebagai manusia, sebagai makhluk. Tapi di titik paling gelap itulah, aku menemukan sesuatu yang selama ini terlupakan. Diriku sendiri. Aku mulai menata ulang hidupku, bukan berdasarkan harapan orang lain, tapi berdasarkan kemampuanku sendiri. Aku bertanya pada diriku, apa yang aku bisa? Apa yang aku punya? Ternyata, aku bisa menulis. Sejak kecil aku sering menulis di buku harian, mencurahkan semua isi hati dalam bentuk cerita. Maka aku mulai menulis kembali. Pertama untuk blog pribadi, lalu mulai menawarkan jasa penulisan. Tidak mudah, tapi setiap huruf yang kutulis terasa jujur dan hidup. Dari sanalah perlahan aku mendapat kepercayaan dan peluang-peluang baru. Aku mulai menulis untuk media, lalu buku, hingga akhirnya bisa hidup dari hal yang paling aku cintai. Perjalanan itu membawaku ke pemahaman bahwa kesendirian bukanlah kutukan, tapi ujian. Ujian untuk mengenal siapa diriku sebenarnya. Allah tidak pernah meninggalkanku. Dia hanya memberiku proses yang berbeda, agar aku paham arti sabar, arti perjuangan, dan arti dari berserah. Hari ini, aku masih sendiri. Tapi aku tidak merasa sepi lagi. Karena dalam proses yang panjang dan menyakitkan itu, aku belajar bahwa segala sesuatu yang besar tidak lahir dari kenyamanan, tapi dari luka, dari jatuh, dari bangkit yang berkali-kali, dan dari hati yang tetap yakin meski tak selalu tahu arah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak ingin menjadi seperti siapapun lagi. Aku hanya ingin menjadi versi terbaik dari diriku sendiri.
itu sudah cukup. Setelah memutuskan hidup sendiri dan mulai menata arah hidupku, bukan berarti semuanya langsung berjalan mudah. Justru disinilah luka-luka masa lalu mulai benar-benar terasa. Tanpa kusadari, selama ini aku hanya berlari, mencoba menjauh dari semua yang menyakitkan, terutama dari bayangan orang tuaku. Hari-hari di kota baru itu terasa seperti berada di medan perang yang tak terlihat. Aku bekerja siang dan malam, menulis untuk orang lain, mengambil proyek-proyek kecil yang kadang tak dibayar, dan menjalani hidup seadanya. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah lelahnya bekerja. Yang menyakitkan adalah ketika aku mulai mempertanyakan harga diriku sendiri. Setiap kali membuka media sosial dan melihat orang-orang seusiaku menikmati hidup, liburan dengan keluarga, wisuda dengan tangisan bahagia, atau memulai bisnis dengan modal dan dukungan penuh dari orang tuanya, aku hanya bisa memandangi layar ponsel dengan tatapan kosong. Hatiku mengeras, mataku sering panas, tapi tak ada tempat untuk berkeluh kesah. Jika kubuka mulut dan cerita, orang hanya akan berkata, "Sabar, nanti juga berhasil." Tapi mereka tidak tahu seberapa lama aku sudah menunggu nanti itu datang. Aku bahkan sempat merasa tidak adil kepada Allah. Aku menangis dalam sujudku, bertanya, kenapa aku harus lahir dari orang tua seperti mereka? Kenapa aku tidak pernah diberi kesempatan untuk merasakan kasih sayang seperti yang lain? Tapi semakin aku tenggelam dalam pertanyaan itu, semakin aku merasa jauh dari diriku sendiri. Aku mulai menyadari bahwa aku hanya terus menyalahkan masa lalu, menyalahkan orang tua, bahkan menyalahkan Tuhan. Padahal apa yang aku cari selama ini bukanlah keadilan, tapi penerimaan. Aku hanya ingin diterima, bukan oleh mereka, tapi oleh diriku sendiri. Suatu hari, aku duduk sendiri di warung kopi kecil. Dengan buku catatan di tangan, aku membuka halaman pertama dan menuliskan satu kalimat. Kalau kamu tidak punya siapa-siapa, maka jadilah siapa itu untuk dirimu sendiri. Kalimat itu seperti menyentakku. Selama ini aku selalu berharap ada orang lain yang datang menyelamatkanku, menyembuhkan lukaku, menunjukkan jalanku. Tapi nyatanya, tak ada yang benar-benar datang. Lalu kenapa aku tidak menjadi penolong untuk diriku sendiri? Sejak saat itu aku mulai membangun diriku perlahan. Aku berhenti membandingkan hidupku dengan orang lain. Aku tidak lagi menulis karena ingin dipuji, tapi karena aku ingin menyampaikan pesan. Aku tidak lagi mengejar kesuksesan agar bisa membuktikan sesuatu kepada orang tua, tapi agar aku bisa hidup damai dengan pilihan-pilihanku sendiri. Aku mulai membuat jadwal, mendisiplinkan diri, dan menyisihkan uang meski sedikit. Aku membaca buku-buku yang membuka pikiranku. Aku memaafkan diriku yang dulu gagal, dan memaafkan mereka yang tidak pernah hadir. Bukan karena mereka layak dimaafkan, tapi karena aku ingin bebas dari beban yang selama ini kupanggul sendiri. Sampai akhirnya, aku mulai melihat perubahan kecil. Klien mulai berdatangan, karyaku mulai dibaca banyak orang, dan perlahan aku mulai menghasilkan uang cukup untuk hidup lebih baik. Tapi yang paling penting bukan uangnya, melainkan rasa percaya diri yang perlahan tumbuh kembali. Aku sadar bahwa proses panjang ini bukan hanya tentang mencari jalan keluar, tapi tentang bagaimana aku belajar menciptakan jalan itu sendiri. Aku paham bahwa kesuksesan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling bertahan. Aku mungkin terlambat dari banyak orang, tapi setidaknya aku tetap berjalan. Dan dalam setiap sujud yang makin panjang, aku mulai mengerti bahwa Allah tidak pernah menutup mata. Dia hanya sedang membentukku, bukan dengan cara yang mudah, tapi dengan cara yang membuatku benar-benar kuat. Aku masih hidup sendiri sampai hari ini. Tapi kali ini aku tahu kenapa. Bukan karena tidak ada yang peduli, tapi karena aku sedang belajar mencintai diriku dengan cara yang tak pernah bisa diberikan orang lain. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa cukup. Setelah perjalanan panjang yang penuh luka dan air mata,
Aku mulai belajar berdamai dengan kenyataan. Hidup sendiri bukan lagi menjadi sesuatu yang aku ratapi, tapi perlahan berubah menjadi ruang untuk aku mengenali diriku yang sebenarnya. Namun, itu tidak berarti hidup menjadi mudah. Justru disinilah tantangan yang sebenarnya dimulai, membangun kehidupan dari nol, tanpa siapapun di sisiku. Aku mulai menyadari satu hal penting. Aku tidak bisa terus berharap bantuan dari luar. Dunia tidak akan berhenti untuk menungguku kuat. Maka, aku harus mulai bergerak dengan apapun yang aku punya, sekecil apapun itu. Waktu itu aku hanya punya satu hal, kemampuan menulis. Itu pun bukan sesuatu yang aku pelajari secara formal, hanya bermodal kebiasaan bercerita dan menulis sejak kecil. Tapi justru dari situlah aku memulai. Aku bangun pagi-pagi, duduk di depan laptop bekas yang sering hang, dan mulai menawarkan jasa menulis di forum-forum kecil di internet. Bayarannya sangat rendah, bahkan kadang tidak dibayar sama sekali. Tapi aku terus belajar dari setiap tulisan yang kubuat. Aku mulai tahu gaya bahasa yang disukai klien, bagaimana cara menulis yang menarik, dan bagaimana menulis untuk menyentuh hati pembaca. Pelan-pelan, aku mengumpulkan portofolio. Setiap tulisan kecil yang aku buat, aku simpan dan kumpulkan sebagai bukti bahwa aku pernah berjuang. Lalu aku mulai membangun blog pribadi, tempat di mana aku bisa menulis tanpa batas, tanpa aturan dari orang lain. Disitulah aku menuangkan semua kisahku tentang kesendirian, luka masa kecil, perjuangan, hingga harapanku yang dulu sempat mati. Anehnya, tulisan-tulisanku mulai dibaca orang. Banyak yang mengirim pesan pribadi, mengatakan bahwa mereka merasa tidak sendiri setelah membaca kisahku. Ada yang bilang bahwa tulisanku membuat mereka menangis. Ada juga yang merasa diberi semangat kembali. Saat itulah aku sadar, mungkin inilah jalanku. Jalan yang selama ini ku cari bukan tentang menjadi seperti anak-anak yang dibanggakan orang tuanya, tapi menjadi seseorang yang bermanfaat bagi orang lain dengan caraku sendiri. Tapi tentu jalan itu tak selalu mulus. Ada kalanya aku kehabisan uang, proyek sepi, dan perasaan putus asa kembali datang menghantui. Pernah suatu malam aku hanya makan nasi dan garam, karena memang hanya itu yang tersisa. Aku duduk di pojok kamar kos, memandangi langit-langit, bertanya dalam hati, apakah ini semua benar-benar sepadan? Tapi entah bagaimana aku tetap bertahan. Mungkin karena aku sudah terlalu jauh untuk kembali, atau mungkin karena aku tahu, meski pelan, aku sedang menuju tempat yang benar. Lambat laun, aku mulai berpikir lebih luas. Aku tidak ingin selamanya menjadi penulis lepas yang hanya menunggu proyek dari orang lain. Aku ingin membangun sesuatu yang benar-benar milikku. Maka aku mulai membuat e-book, menjual panduan menulis, dan membuka kelas online kecil-kecilan. Pesertanya sedikit, tapi mereka datang karena ingin belajar dariku, dari kisahku. Dan itu memberiku kekuatan baru. Aku tidak hanya bekerja untuk bertahan hidup, tapi juga untuk berbagi. Di tengah semua itu, aku mulai merasakan makna dari kata sabar yang sesungguhnya. Sabar bukan berarti diam dan menunggu, tapi terus bergerak meski tak ada yang melihat. Sabar adalah ketika aku tetap menulis meski tak ada yang menambai. Sabar adalah saat aku terus berdoa, meski jawaban dari Allah tak kunjung datang. Tapi ternyata Allah selalu mendengar. Hanya saja Dia ingin aku mengerti lebih dulu arti dari setiap ujian. Dia tidak pernah memberiku jalan pintas, karena Dia ingin aku tumbuh dari proses, bukan dari keberuntungan. Aku juga mulai paham arti perjuangan. Perjuangan bukan hanya tentang bekerja keras, tapi tentang bertahan saat tak ada alasan lagi untuk bertahan. Dan di saat itulah, aku menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam diriku sendiri. Kini, aku masih berjalan. Masih meniti jalan dengan segala keterbatasan yang ada. Tapi kali ini aku tidak lagi merasa kosong. Karena aku tahu, setiap langkah yang kuambil bukanlah pelarian, tapi bagian dari perjalanan yang sudah ditulis Allah untukku.
Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak iri pada siapapun. Karena aku tahu, setiap orang punya jalan masing-masing. Jalanku mungkin terjal dan sepi, tapi di sepanjang jalan itu, aku menemukan diriku sendiri. Aku menemukan Tuhan. Dan itu adalah hal paling berharga yang pernah aku miliki. Setelah sekian lama berjalan sendiri, hidupku perlahan mulai terasa lebih tenang. Bukan karena semuanya sudah membaik sepenuhnya, tapi karena aku mulai bisa menerima kenyataan tanpa amarah. Aku tidak lagi berperang dengan masa lalu, tidak lagi sibuk membandingkan diriku dengan orang lain. Dan yang terpenting, aku tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada pengakuan siapapun, termasuk dari orang tuaku. Tapi tetap saja, ada satu bagian dalam hidupku yang belum selesai. Sebuah ruang kosong yang sejak lama kututup rapat, tapi sesekali masih terasa perih jika disentuh. Itu adalah luka karena tidak pernah benar-benar dicintai oleh mereka yang seharusnya paling mencintaiku, ayah dan ibu. Selama ini aku menghindari komunikasi dengan mereka. Bukan karena benci, tapi karena aku tidak tahu harus berkata apa. Aku takut, jika aku bicara, semua luka yang selama ini kubendung akan kembali pecah dan menyakiti diriku sendiri. Tapi suatu hari, tanpa rencana, aku menerima telepon dari ibu. Suaranya masih sama, tegas, dingin, dan langsung to the point. "Kamu sekarang kerja apa? Sudah punya penghasilan atau belum?" Tanpa menunggu jawabanku, ia melanjutkan, "Anak teman ibu baru saja pulang dari luar negeri. Kerja di perusahaan besar. Kamu kapan bisa kayak gitu?" Seketika itu, aku terdiam. Dada. Ini sesak, tapi kali ini bukan karena marah, melainkan karena aku benar-benar lelah. Aku sudah terlalu sering dibandingkan. Sudah terlalu sering merasa tidak cukup baik. Tapi kali ini aku tidak ingin lagi menjelaskan apa-apa. Aku hanya menjawab, "Aku sedang berusaha, Bu." Telepon itu kututup dengan pelan. Lalu aku duduk lama di depan cermin, melihat wajahku sendiri. Wajah yang dulu sering menangis diam-diam, wajah yang dulu lemah dan tak berdaya, kini perlahan mulai menunjukkan keteguhan. Aku tersenyum kecil. Bukan karena bangga, tapi karena aku tahu, aku sudah jauh melampaui titik terendah dalam hidupku. Malam itu, aku menulis lagi. Tapi kali ini bukan untuk klien, bukan juga untuk dibagikan ke media sosial. Aku menulis untuk diriku sendiri. Aku menulis surat panjang kepada anak kecil dalam diriku. Anak yang dulu sering merasa sendiri, yang sering memeluk diri sendiri saat takut, yang sering pura-pura kuat di depan cermin. Aku menulis, "Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Kamu hebat, walaupun tidak pernah ada yang bilang begitu." Dan saat itu juga, aku merasa seolah beban yang selama ini menumpuk di dada perlahan mulai menghilang. Bukan karena orang tuaku berubah, tapi karena aku tidak lagi menunggu mereka untuk berubah. Aku tidak butuh pembuktian kepada siapapun lagi. Aku hanya ingin hidup dengan tenang, dengan jujur, dengan hati yang damai. Dari hari ke hari, langkahku semakin mantap. Aku mulai berani merancang masa depan dengan penuh keyakinan. Aku tahu jalanku tidak seperti anak-anak lain yang dibantu dari awal oleh keluarganya, tapi justru karena itu, aku tahu caraku sendiri untuk bertahan. Aku punya nilai yang tidak semua orang miliki. Keteguhan, kesabaran, dan keberanian untuk berdiri. Meski berkali-kali jatuh, aku mulai membangun bisnis kecil berbasis tulisanku, menulis buku, membuka kelas online, dan membuat platform untuk membantu orang-orang yang juga pernah merasa sendirian seperti aku. Banyak yang datang padaku, bercerita tentang luka mereka, dan aku mendengarkan tanpa menghakimi, karena aku tahu seperti apa rasanya tidak didengar. Dan di setiap malam, saat aku bersujud, aku tak lagi berdoa sambil menangis dan mengeluh. Aku hanya mengucap syukur, "Ya Allah, terima kasih sudah membawaku sejauh ini. Terima kasih karena tidak mengabulkan semua doaku saat aku belum siap. Terima kasih karena Kau izinkan aku belajar dari setiap luka. Aku sadar, Allah tidak pernah meninggalkanku. Dia hanya menyiapkan diriku dengan caranya yang paling bijaksana."
Allah tidak mengangkatku dengan cara cepat, tapi Dia membentukku dengan cara yang kuat. Ujian demi ujian yang datang bukan untuk menghancurkanku, tapi untuk menunjukkan bahwa aku mampu lebih dari yang aku kira. Dan pada akhirnya, aku tidak lagi melihat hidup sebagai beban. Aku melihat hidup sebagai perjalanan, tempat di mana aku bisa tumbuh, memberi, dan menginspirasi. Luka itu tetap ada, tapi kini ia bukan lagi penghalang, melainkan pengingat bahwa aku pernah berada di titik paling gelap dan mampu keluar dengan cahaya dari dalam diriku sendiri. Perlahan, semuanya mulai terjawab. Bukan karena dunia berubah, jadi lebih ramah, tapi karena aku mulai bisa memahami apa yang sebelumnya tak bisa kuterima. Bahwa hidup memang tidak selalu adil, tapi selalu penuh makna, jika kita bersedia melihatnya dengan hati yang ikhlas. Hari demi hari berlalu, dan hidupku mulai menemukan ritme yang baru. Bukan ritme kesempurnaan, tapi ritme kedewasaan. Aku mulai menyadari bahwa kebahagiaan itu bukan soal pencapaian besar yang diumumkan ke dunia, melainkan ketenangan kecil yang bisa kurasakan saat duduk sendiri di sudut kamar, memandang langit sore sambil berbisik dalam hati, "Aku baik-baik saja sekarang." Dulu aku berpikir, aku harus sukses besar untuk membuktikan sesuatu, bahwa aku juga bisa, bahwa aku juga pantas dibanggakan, bahwa orang tuaku akan menyesal karena dulu tak pernah mendampingiku. Tapi sekarang, aku tahu, semua itu hanya akan menjadi beban jika terus aku pikul. Mengejar pengakuan dari orang yang tak pernah mau melihat usahaku, hanya akan membuat langkahku berat dan hatiku lelah. Aku mulai hidup dengan cara yang berbeda. Bukan lagi mengejar validasi, tapi menjadikan setiap hal yang kulakukan sebagai bentuk penghargaan kepada diriku sendiri. Jika aku bekerja keras, itu karena aku ingin menjadi pribadi yang mandiri. Jika aku belajar hal baru, itu karena aku ingin berkembang, bukan untuk mengalahkan siapapun. Dan jika aku membantu orang lain, itu karena aku tahu betapa hancurnya rasanya saat merasa sendiri, dan aku tak ingin orang lain merasa seburuk itu. Suatu sore aku bertemu dengan seorang anak muda di salah satu kelas online yang kubuka. Dia terlihat murung dan pendiam, tapi setelah kelas selesai, dia mengirim pesan pribadi. "Kak, aku baca tulisan-tulisan kakak. Aku juga pernah merasa nggak diinginkan di rumah sendiri. Tapi kakak bisa kuat. Gimana caranya?" Aku diam beberapa saat, membaca kalimat itu berkali-kali. Hatiku terasa seperti ditarik ke masa lalu. Aku seperti melihat diriku sendiri bertahun-tahun lalu, mengirim pesan yang sama, tapi tak pernah dijawab siapa-siapa. Malam itu aku balas dengan kalimat sederhana. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku tidak punya pilihan selain bertahan. Tapi dari bertahan itulah aku jadi mengerti bahwa sakit itu ternyata bisa membuat kita tumbuh. Mungkin pelan, tapi nyata. Hari-hari berikutnya aku mulai mendapat banyak pesan serupa. Ternyata aku bukan satu-satunya yang pernah merasa tak dihargai oleh keluarga. Bukan satu-satunya yang tumbuh dalam sepi, dituntut tanpa dibimbing, diminta menjadi seseorang, tanpa pernah diajari bagaimana caranya. Dan dari sanalah aku mengerti bahwa luka yang dulu kutolak mentah-mentah, kini menjadi jembatan yang menghubungkan aku dengan orang lain. Luka itu tidak lagi jadi musuh, tapi jadi pelajaran. Sampai suatu hari, aku mendapat kabar bahwa ayahku sakit keras. Sudah lama aku tak mendengar kabarnya. Bahkan, terakhir kali aku bicara dengannya hanya lewat telepon dengan nada suara dingin dan penuh perbandingan seperti biasa. Aku ragu. Haruskah aku pulang? Haruskah aku menjenguknya? Ada perang di dalam hati. Separuh diriku ingin tetap jauh, karena hatiku masih menyimpan kecewa. Tapi separuh lainnya berkata, "Kalau kau tidak memutus rantai luka ini sekarang, kau akan meneruskannya ke generasi berikutnya." Akhirnya aku putuskan pulang. Bukan karena mereka berubah, tapi karena aku ingin menutup kisah lamaku dengan tenang, agar aku bisa melanjutkan hidupku tanpa beban. Saat aku masuk ke rumah itu, semuanya terasa asing.
tapi wajah ayahku yang terbaring lemah di ranjang membuat hatiku luluh. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya tanpa sikap dingin dan keras kepala. Wajahnya terlihat renta dan menyesal, meski tanpa sepatah kata pun ia ucapkan. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya pelan. Lalu aku berkata, "Ayah, aku nggak pernah benci. Aku hanya berharap dulu kita bisa saling memahami. Tapi sekarang, aku sudah memaafkan. Bukan untuk ayah, tapi untuk aku sendiri, supaya aku bisa hidup lebih tenang." Air mata ayahku jatuh. Ia tak banyak berkata, hanya menatapku lama dan mengangguk pelan. Dan entah kenapa, itu cukup bagiku. Hari itu aku pulang ke kamar kosku dengan perasaan berbeda. Bukan bahagia yang meledak-ledak, tapi kelegaan yang mendalam. Aku akhirnya bisa berdamai dengan masa lalu, dengan luka, bahkan dengan mereka yang tak pernah benar-benar hadir. Kini, aku tahu bahwa aku tak butuh pengakuan untuk menjadi berharga. Aku cukup menjadi diriku sendiri, yang kuat karena pernah rapuh, yang sabar karena pernah lelah, dan yang tegar karena pernah merasa tak punya siapa-siapa. Dan inilah aku sekarang. Bukan anak yang ditunggu-tunggu kesuksesannya oleh keluarganya, bukan juga orang yang dielu-elukan karena prestasi, tapi aku adalah aku, seseorang yang tumbuh dari luka, belajar dari kegagalan, dan menemukan arti hidup lewat jalan sunyi yang dulu tak pernah kupilih, tapi kini kusyukuri sepenuh hati. Beberapa tahun berlalu sejak terakhir kali aku menengok masa laluku dengan air mata. Kini, hidupku tidak lagi tentang berjuang untuk diakui. Bukan pula tentang mengejar pembuktian. Hidupku sekarang adalah tentang menjalaninya dengan hati yang tenang, menerima apapun yang datang, dan terus melangkah meski kadang tak tahu akan sampai kemana. Aku tidak lagi tinggal di kamar kos kecil seperti dulu. Aku menyewa rumah sederhana, kecil, tapi cukup untukku dan ketenanganku. Di dalam rumah itu, tidak ada suara keras, tidak ada perbandingan, tidak ada tuntutan untuk menjadi sempurna. Hanya ada aku, buku-bukuku, laptop, dan secangkir kopi yang hampir selalu menemani pagi. Pekerjaanku kini stabil. Usaha menulisku berkembang. Aku tidak hanya menulis untuk diriku sendiri, tapi juga menjadi mentor bagi banyak orang yang ingin belajar. Bukan karena aku yang paling hebat, tapi karena mereka merasa aku mengerti. Karena aku pernah berdiri di tempat yang sama seperti mereka. Tempat yang sunyi, penuh kebingungan dan rasa tak dianggap. Banyak yang datang padaku bukan sekadar untuk belajar menulis, tapi untuk menemukan arah. Dan aku selalu bilang pada mereka, kamu tidak harus cepat, tidak harus sempurna. Cukup jalan pelan-pelan dan jangan berhenti. Suatu hari, seorang peserta kelas menulisku bertanya, "Kak, gimana rasanya kalau sekarang bisa hidup tenang? Setelah semua hal yang dulu kakak lewati?" Pertanyaan itu membuatku terdiam. Karena sebenarnya, aku juga tak tahu pasti jawabannya. Hidup tenang itu bukan berarti tidak ada masalah. Masalah masih datang. Tantangan masih muncul. Tapi tenang itu muncul ketika kita tidak lagi melawan semua hal yang tak bisa kita ubah. Ketika kita menerima bahwa beberapa luka memang tidak akan pernah sembuh sempurna, tapi tetap bisa dijadikan bagian dari perjalanan. Aku sering mengingat masa-masa di mana aku merasa tidak berarti. Ketika orang tuaku hanya melihat hasil, bukan usaha. Ketika mereka hanya membanggakan anak orang lain, tanpa pernah menyadari betapa kerasnya aku mencoba bertahan dalam kesunyian. Tapi sekarang, aku tidak menyalahkan mereka lagi. Aku sudah terlalu jauh berjalan untuk kembali ke masa lalu. Aku memilih melihat ke depan, bukan untuk melupakan, tapi untuk tidak terjebak dalam kenangan yang menyakitkan. Ada masa di mana aku bahkan tak tahu apa tujuanku hidup. Semuanya terasa kosong. Tapi sekarang aku tahu bahwa tujuan itu bisa diciptakan, bukan hanya ditemukan. Aku tidak tahu akan jadi siapa 5 tahun ke depan. Tapi aku tahu hari ini aku hidup untuk membantu, menulis dan membagikan harapan. Dan itu cukup.
Aku mulai lebih dekat dengan Allah. Bukan karena aku menjadi lebih religius secara tiba-tiba, tapi karena aku sadar hanya Allah yang selalu ada, bahkan saat aku sendiri tidak tahu harus minta tolong ke siapa. Di setiap sujudku, aku tak lagi meminta hal besar. Aku hanya berkata, "Ya Allah, cukup beri aku kekuatan untuk menjalani hari ini dengan hati yang baik." Itu saja. Dan anehnya, doa sesederhana itu membuat hidupku terasa lebih ringan. Aku tidak lagi takut gagal, karena aku tahu, jika hari ini aku jatuh, besok aku masih diberi kesempatan untuk bangkit. Orang tuaku sekarang kadang menghubungi, tidak sering, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa mereka mulai menyadari keberadaanku. Mereka belum sepenuhnya berubah, dan aku tidak menuntut itu. Aku pun tidak ingin hidupku diukur dari penilaian mereka. Aku hanya ingin menjalani hidupku dengan cara yang aku pilih sendiri, tanpa beban, tanpa dendam. Yang dulu aku kira sebagai kutukan, yakni kesendirian, ternyata adalah hadiah tersembunyi dari Tuhan. Karena lewat kesendirian itulah aku belajar berdiri sendiri. Lewat rasa sakit, itulah aku memahami empati. Lewat rasa ditinggalkan itulah aku tahu bahwa keberadaan seseorang tidak diukur dari seberapa sering ia dibanggakan, tapi dari seberapa besar ia tetap memilih menjadi baik meski tidak pernah dilihat. Kini, aku mulai merancang mimpi baru. Mimpi yang bukan lagi tentang membuat orang tua bangga atau membuat dunia terkagum, tapi mimpi sederhana, punya rumah yang damai, terus menulis buku-buku yang menguatkan orang lain, dan hidup dengan hati yang tidak lagi penuh luka. Aku tidak lagi mengejar kesempurnaan. Aku hanya ingin menjadi orang yang tenang, yang bisa menatap cermin dan berkata, "Aku mungkin tidak seperti yang mereka harapkan, tapi aku cukup. Aku layak dicintai, dan aku bangga telah bertahan sejauh ini." Dan mungkin itu sudah lebih dari cukup. Malam itu hujan turun pelan. Angin menyapa jendela kamar dengan lembut. Aroma tanah basah menyelinap masuk melalui celah-celah kecil di dinding. Aku duduk di pojok ruangan, ditemani secangkir teh hangat dan buku catatan yang sudah bertahun-tahun menjadi tempatku menumpahkan segala isi hati. Aku membuka halaman pertama buku itu. Tulisan tanganku dulu masih kaku dan berantakan. Ada bekas tinta yang memudar karena air mata. Aku membaca lagi kalimat-kalimat lama yang kutulis dengan penuh kemarahan, ketakutan, dan rasa tidak dihargai. Kenapa mereka tidak pernah melihatku? Apa aku harus sempurna dulu agar bisa dicintai? Aku lelah jadi kuat sendiri. Aku tersenyum. Dulu, kalimat-kalimat itu adalah jeritanku yang tak terdengar siapapun. Tapi kini, mereka menjadi bukti bahwa aku pernah berada di titik terendah dan tidak tinggal di sana selamanya. Hidupku memang tak sempurna sekarang, tapi aku tidak lagi menuntut kesempurnaan. Aku memilih cukup. Aku memilih tenang. Aku memilih bahagia. Bukan karena semuanya berjalan sesuai keinginan, tapi karena aku menerima semuanya dengan hati yang ikhlas. Aku masih ingat jelas bagaimana dulu aku merasa hancur ketika dibandingkan terus-menerus. Ketika aku harus tumbuh tanpa didampingi. Ketika aku hanya menjadi proyek impian orang tuaku. Bukan anak yang benar-benar dilihat dan dipeluk, tapi semua luka itu sekarang sudah tidak terlalu sakit lagi. Masih ada bekasnya, tapi tidak lagi mengendalikan langkahku. Hari ini aku adalah seseorang yang berbeda. Aku tidak lagi hidup untuk membuktikan apapun. Aku hidup untuk mencintai prosesku sendiri. Untuk membangun hal-hal kecil yang membuatku merasa berarti. Untuk menuliskan kisah-kisah yang bisa menyembuhkan, bukan hanya diriku, tapi juga orang lain yang pernah merasa seperti aku. Aku mulai membuka lembaran baru. Aku sedang menyiapkan buku pertamaku, yang berisi kumpulan kisah-kisah penyembuhan. Aku memberi judul, Aku yang Bertahan. Buku itu bukan tentang keberhasilan besar, tapi tentang proses panjang yang tidak dilihat orang. Tentang jatuh dan bangkit yang berkali-kali. Tentang air mata di balik senyuman. Tentang keikhlasan yang lahir dari luka yang dalam.
Aku tidak tahu seberapa jauh buku itu akan sampai. Tapi aku tahu, jika ada satu orang saja yang membacanya dan merasa lebih kuat, maka semua rasa sakitku dulu tidak sia-sia. Kini, jika aku bisa bertemu diriku yang dulu, anak yang duduk di pojok kamar sambil menahan tangis, aku ingin memeluknya dan berkata, "Kamu akan baik-baik saja. Kamu akan tumbuh menjadi orang yang kuat. Bukan karena mereka membentukmu, tapi karena kamu memilih bertahan. Kamu hebat, meski tak pernah ada yang bilang begitu. Dan untuk orang tuaku, aku sudah memaafkan. Bukan karena mereka meminta maaf, tapi karena aku tidak mau membawa luka itu kemana-mana lagi. Aku ingin melangkah ringan, tanpa beban, tanpa amarah yang tak selesai. Hidup ini terlalu singkat untuk terus mencari pengakuan dari orang yang mungkin tidak akan pernah benar-benar mengerti. Tapi hidup juga terlalu indah untuk dihabiskan hanya dalam kesedihan yang sama. Kini, aku menulis bukan untuk mengeluh, tapi untuk merayakan. Merayakan diriku yang dulu tak dianggap tapi tetap berdiri. Merayakan luka yang tak membunuhku, tapi menguatkanku. Merayakan hidup dengan segala getir dan manisnya. Dan di akhir perjalanan ini, aku menyadari satu hal yang sangat penting. Aku tidak pernah benar-benar sendirian. Dalam setiap sunyi, Allah bersamaku. Dalam setiap jatuh, Allah yang menopangku. Dalam setiap doa yang kuucap dengan mata basah, Allah mendengarkan, walau aku mengira tidak ada siapa-siapa. Kini aku tahu, hidupku tidak harus seperti orang lain. Aku punya jalanku sendiri. Aku punya waktuku sendiri. Dan aku sudah cukup dengan segala luka, proses, dan keberanian untuk terus melangkah. Akhirnya, ini aku yang baru. Bukan tanpa luka, tapi dengan luka yang sudah kupeluk. Bukan tanpa ragu, tapi dengan keberanian untuk tetap maju. Bukan karena didorong, tapi karena memilih berjalan. Dan ini adalah akhirnya, tapi juga awal dari hidup yang benar-benar kujalani dengan penuh makna.